pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan pagi hari ini? Saya harap dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan pada pagi hari ini kita kembali bersatu dalam ibadah raya dan dalam suasana yang berbeda karena mengingat pandemi di sekitar kita ini angkanya cukup tinggi. Jadi saat ini kita akan beribadah secara online dan saya mengajak panjenengan semuanya untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita mengikuti ibadah kita. Mari kita bersyukur melihat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita luar biasa hingga pada saat hari ini. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita untuk kita terus bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur kita masih ada saat ini untuk menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hendaklah kita menggunakan tubuh kita, menggunakan kehidupan kita ini untuk terus memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Seperti firman Tuhan yang ada dalam kitab Yohanes, Tuhan berfirman, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Pujian lebih dalam, ku menyembah.
pimpin sertai kami Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan hingga akhir nanti. Sertai kami sekalian Tuhan, buang segala beban yang ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Dan ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Jikalau tadi pagi kami memulainya dengan kurang tidak baik dan kurang berkenan kepada-Mu Tuhan, namun kiranya Engkau akan berkenan dalam ibadah kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan kembali, dan kita akan terus mengucap syukur karena Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian Tuhan menjagamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Doa saya kiranya panjenengan semua tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya tetap dalam keadaan sehat senantiasa. Nah, pagi ini kembali kita dalam suasana ibadah raya, namun kembali seperti beberapa bulan yang lalu, dikarenakan pandemi COVID ini yang semakin hari semakin meningkat penularannya. Oleh sebab itu, sesuai dengan anjuran pemerintah, maka baiklah kita untuk mengadakan ibadah raya secara online. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon penyertaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan jikalau sampai hari ini, sampai dengan pagi ini, kami masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bukan secara kebetulan,
namun semua sudah masuk dalam rencana Tuhan. Pun juga demikian ketika beberapa saudara kami ada yang harus beristirahat secara total oleh karena sakit dan oleh karena tertular dengan virus COVID ini. Kami percaya tentunya semua juga dalam rencana Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi untuk membuat kami lebih bersyukur, lebih waspada, dan lebih menghargai waktu-waktu kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kembali izinkanlah kami untuk beribadah, dan juga tentunya secara khusus untuk kembali dapat belajar kebenaran firman Tuhan melalui secara virtual, secara rekaman ini. Namun kami percaya tidak mengurangi berkat yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami semua. Bila kami hikmat, bila kami bijaksana untuk dapat mengerti dalam setiap apapun yang Tuhan katakan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bimbinglah kami, dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita tahu, dan ini bukan hoax, tapi ini adalah satu kenyataan. Jangan juga bisa melihat di berbagai macam berita bahwa semakin hari peningkatan semakin meningkat, semakin banyak orang yang tertular. Kemarin saya membaca berita ada 25.000 orang yang tertular per hari di Indonesia atau di seluruh Indonesia. Dan Semarang, kota kita ini, Jawa Tengah, provinsi kita juga menjadi bagian penyumbang orang yang paling banyak tertular virus COVID ini. Nah, tentu ini menjadi ketakutan bagi sebagian besar orang, dan bahkan hampir semua orang menjadi ketakutan oleh karena peristiwa ini. Terlebih dibarengi dengan kenyataan bahwa rumah sakit sudah penuh. Banyak saudara-saudara kita juga yang sudah mengalami ketika mereka tertular, mereka harus ditolak, mau tidak mau harus ditolak di berbagai macam rumah sakit yang ada di kota Semarang ini. Oksigen pun juga sempat beberapa waktu lalu menipis, dan dari informasi yang saya dengarkan juga obat untuk antivirus juga sempat kehabisan di kota Semarang ini. Banyak orang yang akhirnya ketakutan. Namun ini yang saya mau katakan, bahwa Tuhan tidak mengajarkan kita untuk takut yang sampai berujung kepada kepanikan. Tuhan memang meminta kita untuk takut akan Tuhan, tetapi takut yang dimaksud bukanlah takut yang disertai dengan kepanikan, bukanlah takut yang mengakibatkan kekhawatiran berlebih, tetapi takut yang membuat kita menjadi lebih waspada lagi. Nah, apa dasarnya? Mari kita buka ke dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-14. Satu peristiwa tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Semua pasti sudah mendengar ini, dan saya pun juga sering mengambil poin atau contoh perumpamaan dari kisah ini. Dari kitab Matius pasalnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan begini berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, situasi di sekitar kita seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir dan bahkan sampai mengalami kepanikan. Apapun itu, apakah itu berkaitan dengan sakit penyakit, apakah itu berkaitan dengan masalah ekonomi, apakah itu berkaitan dengan masalah kebutuhan, ataukah itu berkaitan dengan masalah rumah tangga dan sebagainya. Banyak. Ketika kita memikirkan masa depan kita, anak-anak kita, seringkali kita dibayang-bayangi dengan ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ini, Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, ketika kita diperhadapkan dengan satu peristiwa yang tidak mengenakan, dengan peristiwa yang mengkhawatirkan, Yesus berkata, jangan takut, sebab ini ada aku. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Artinya bahwa kita tidak bisa mencegah peristiwa apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang pernah saya katakan, kita tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kita.
tetapi kita setidaknya bisa mencegah supaya burung itu tidak membuang kotoran di atas kepala kita. Caranya bagaimana? Jangan menjadikan ketakutan sebagai bentuk kepanikan, sehingga kita pada akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah, sehingga kita akhirnya mengambil sikap-sikap yang salah, sehingga membuat segala sesuatu yang ada di sekitar kita bukan menjadi ringan, tetapi pada akhirnya justru menjadi semakin berat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Waspada. Ketika segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu menjadi tidak mengenakan, menjadi menakutkan, firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk waspada dan tetap tenang. Yesus berkata, tenang, ini aku. Waspadalah dan tetap tenang. Sekitar kita boleh seperti ini. Artinya pandemi mulai mendekati sekitar kita. Bahkan sebagian keluarga kita juga sudah terinfeksi virus corona ini, yang tentunya berdampak kepada perekonomian, berdampak kepada setiap usaha dan pekerjaan kita. Tetapi firman Tuhan ajarkan, tetaplah tenang dan selalu waspada. Aplikasinya adalah tentu taati protokol kesehatan, tentu jaga imun tubuh, jaga kondisi tubuh. Dan aplikasi yang paling nyata, yang paling baik untuk dilakukan adalah tetaplah berdoa dan tenang, sebab Allah selalu bersama-sama dengan kita. Lalu kalau kita sudah tidak takut, kalau kita sudah tenang, kalau kita sudah waspada, apakah berarti kita tidak akan punya masalah, Pak? Apakah berarti kita tidak akan sakit, Pak? Bisa. Saya katakan sangat bisa. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka kita bisa sakit, maka kita bisa tidak punya uang, maka kita bisa punya masalah, walaupun kita sudah taat. Lalu apa keuntungannya bagi saya, Pak? Lalu saya harus bagaimana? Ingat, Mazmur katakan, aku tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Tuhan berkata, Ia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Artinya jatuh itu mungkin, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Sebab apa? Di sana dikatakan dalam Mazmur itu, dalam kelanjutannya berkata, sebab aku akan menopang engkau. Sebab tangan Allah yang akan menopang kita. Maka percayalah, ketika saat ini Anda sedang khawatir, ketika saat ini sedang di dalam ketakutan, ketika saat ini di dalam kepanikan, tetap tenang, sebab Tuhan yang akan menopang kita. Tubuh boleh lemah, keuangan boleh menipis, tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menopang kita sekalian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, mulai sekarang putuskan supaya ketakutanmu tidak membawa kepanikan. Putuskan supaya ketakutanmu itu lebih membawa kita ke dalam kewaspadaan. Dan putuskan mulai saat ini, untuk apapun yang terjadi di dalam berbagai macam keterbatasan dan kelemahan kita, putuskan tetaplah tenang dan mengandalkan Tuhan. Sebab kalaupun suatu saat kita harus jatuh, kita tidak akan dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Sebab tangan Allah yang akan menopang kita, sebab tangan Allah sendiri yang akan mengangkat kita supaya kita tidak sampai tergeletak. Iman saya mengatakan, kalau kemarin Tuhan sudah menolong kita, maka hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita, yang pasti akan menolong kita sampai selama-lamanya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kiranya panjenengan semua dikuatkan, kiranya panjenengan semua tetap dilimpahkan dengan iman percaya kepada Tuhan, dan kiranya panjenengan semua tetap dapat menjalani hari-hari dengan tidak diliputi ketakutan dan kepanikan. Tetap waspada, tetap tenang, dan andalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang meskipun cukup singkat, namun biarlah dapat menguatkan kami, biarlah dapat memberikan kepada kami iman yang teguh, beriman secara utuh, namun tidak mengurangi kewaspadaan kami. Terlebih ketika situasi dan kondisi di sekitar kami semakin mengkhawatirkan dan bahkan menakutkan bagi sebagian besar kami. Namun ajarilah kami untuk tetap tenang,
Sebab kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami tergeletak, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami sendirian, karena tangan Allah yang akan menopang kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkatilah untuk siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Berkatilah dengan iman yang teguh, berkatilah dengan kekuatan yang utuh, supaya mereka dapat tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Julius. Dan pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan bisa kita kumpulkan terlebih dahulu untuk nanti berikutnya kita akan ambil jika kondisi sudah membaik. Kita akan mengiringi persembahan pada pagi hari ini dengan pujian berkat anak cucu. Walaupun secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pada kita pada pagi hari ini, dan mari kami mengundang segenap jemaat untuk berdoa, dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Julius sekaligus untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan dan juga kesediaan panjenengan semua untuk turut berbakti bersama-sama. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita tunduk kepala sekali lagi. Kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat juga sejenak, khususnya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, terlebih mereka yang masih terkonfirmasi positif COVID-19. Dan secara khusus juga kita berdoa untuk lingkungan sekitar kita, supaya kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus rapat dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita yang masih dalam keadaan sehat tetap terselamatkan dan tetap terlindungi, tetap disertai oleh Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama meskipun dengan suasana yang kembali berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Kami diharuskan dan memang mengharuskan diri untuk beribadah sementara di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami masing-masing. Kami tahu ini cukup sulit, tentu berbicara kepuasan ada sedikit kurang puas ketika kami tidak berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan ini. Namun biarlah apa yang menjadi perjuangan kami dan apa yang menjadi pengorbanan kami saat ini berbuahkan manis, berbuahkan indah, oleh karena Tuhan memakai semua ini untuk menyelamatkan kami dari pandemi COVID yang sampai hari ini masih terjadi dan bahkan semakin hari semakin melonjak di sekitar kami. Dan bahkan pandemi ini juga mengenai beberapa saudara-saudara terdekat kami. Kami berdoa secara khusus
untuk Bapak Supriyanto dalam pemulihannya. Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan dengan sempurna. Segala organ yang mungkin saja telah rusak oleh karena virus ini, Tuhan akan kuatkan kembali, Tuhan akan pulihkan kembali, sehingga Pak Supriyanto dapat kembali sehat, dapat kembali beraktivitas dan bekerja seperti sedia kala. Kami juga berdoa dan mengucap syukur oleh karena Tuhan pada akhirnya memulihkan saudara kami Vera, yang saat ini bahkan sudah mulai bekerja. Bila Tuhan kembali melindunginya, bila Tuhan kiranya kembali memulihkan dengan sempurna kondisi tubuhnya, semakin hari semakin membaik, sehingga dia boleh semakin giat dalam bekerja dan bahkan dalam melayani Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk saudara kami yang lain, ada Bapak dan Ibu Tugiono. Mereka yang sudah sepuh ini juga harus merasakan bagaimana COVID menyerang mereka. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang menjaga mereka hingga sampai saat ini, bersyukur jikalau mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tentu semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kasih Tuhan, dan semua oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga tentunya kami berdoa supaya kiranya Tuhan kuatkan fisik mereka, karena menurut informasi dan menurut ilmu yang ada, dengan kondisi lansia atau kondisi lanjut usianya, tentu COVID ini semakin berbahaya bagi tubuh mereka. Namun kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keajaiban Tuhanlah yang boleh menjaga mereka. Virus boleh menyerang, namun tubuh mereka dan hidup mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Ya, semakin hari mereka pun semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Mas Janu dan juga Alvin, kiranya Tuhan juga semakin pulihkan dan seisi rumah mereka. Jikalau masih ada yang terus menerus terkonfirmasi positif COVID, baik itu Bu Yati, baik itu Pak Sartono, baik itu Mbak Lilis, semuanya saja boleh Tuhan pulihkan, semuanya saja boleh Tuhan sembuhkan dengan berbagai macam upaya mereka, dengan berbagai macam perjuangan mereka. Tuhan Yesus yang memakai semuanya itu untuk memulihkan mereka dengan sempurna. Kami percaya Tuhan pun mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi saudara-saudara kami yang lain, sebagaimana Tuhan mengasihi kami semua. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk Bapak Surya yang masih menjalani isolasi mandiri. Tuhan kiranya dengan belas kasih-Mu, Tuhan akan semakin pulihkan anak-Mu ini ketika ia harus terpisahkan oleh anak dan juga istri. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan membuatnya terus bersemangat untuk mencapai pemulihan yang daripada Tuhan. Biarlah segala obat-obatan, biarlah segala makanan dan minuman yang ia konsumsi setiap hari, dan juga tentunya ada vitamin yang terus diberikan kepadanya, semuanya dapat semakin memulihkannya, sehingga Bapak Surya dapat kembali berkumpul bersama dengan anak, istri, dan semua keluarga yang ada. Dan jika ada keluarga yang lain yang juga tertular virus corona ini, biarlah kiranya Tuhan juga menjamah, menyembuhkan dan memulihkannya dengan sempurna. Tuhan mengasihi keluarganya sebagaimana Tuhan mengasihi Mas Surya, sebagaimana Tuhan mengasihi kami semua. Dan untuk semua di antara kami, jika saat ini ada yang sedang lemah secara fisik, ada Bu Yuni Bahtiar, ada Mbak Deborah, ada Bu Yuni Bayu, ada Pak Aris Rono, dan juga Bu Yohana. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya kasih yang dari Tuhanlah yang boleh menyembuhkan mereka. Kami percaya darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib yang boleh menjamah mereka dengan sempurna, mengangkat segala sakit penyakit mereka, memulihkan mereka kembali, menyembuhkan mereka kembali, dan menyehatkan mereka kembali, mengembalikan mereka kepada aktivitas sebelumnya. Mereka dapat menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus kembali dimanapun mereka berada dan kepada siapapun kami berjumpa. Dan kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Jemaat Kembang Harum dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka kerjakan saat ini, termasuk mereka yang masih harus beraktivitas di luar rumah, harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang menyertai mereka, Engkau Tuhan yang menolong mereka, Engkau Tuhan yang terus menyertai sepanjang jalan mereka, supaya mereka pun dengan segala perjuangan untuk mematuhi protokol kesehatan, semuanya berbuah hasil yang baik, yaitu mereka
dapat terbentengi dari serangan virus corona yang masih terus-menerus terjadi di sekitar kami. Dan tentunya juga kami berdoa supaya Tuhan kuatkan imun kami, supaya Tuhan kuatkan fisik kami, sehingga tidak ada lagi penyakit yang boleh menghinggapi kami, apalagi penyakit virus corona ini. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan semangat yang daripada Tuhan, dengan kebahagiaan dan sukacita yang daripada Tuhan, kami percaya kami berolehkan kesehatan dan imun tubuh yang baik. Tuhan mampukan kami untuk menjaga pola hidup yang baik, baik pola istirahat, baik pola makan, baik pola pikir. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjaga itu semua sebagai bagian dari upaya untuk menjaga bait Roh Kudus yang ada di dalam diri kami ini, supaya kami tetap terjaga dari berbagai macam sakit penyakit, supaya kami terjaga dari berbagai macam ketidaksucian yang ada di sekitar kami. Tuhan mampukan kami, karena kami tidak akan pernah mampu jika Tuhan tanpa Tuhan yang menyertai dan memampukan kami semua. Dan juga Tuhan tentunya hamba-Mu berdoa untuk seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tidak hanya jemaat kami di tempat ini, tapi dimanapun mereka berada, di luar kota sekalipun, Tuhan yang memberkati mereka dengan berbagai macam aktivitas mereka. Tuhan selamatkan mereka supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Namun jika ada di antara mereka juga yang terkonfirmasi positif corona, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhanlah sang tabib ajaib yang dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Akhirnya Bapak menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Tuhan yang boleh melingkupi kami di rumah kami masing-masing, dan berkat Tuhan tidak terhalang oleh apapun. Sekalipun kami harus beribadah secara online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Ampuni atas segala dosa dan kelemahan kami, khususnya ketika kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menyucikan dan memutuskan kami kembali. Berkati persembahan kami, berkati persepuluhan kami, seberapapun yang dapat kami berikan, biar itu menjadi yang terbaik dari apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyempurnakan segala sesuatunya itu dan mencukupkannya untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu di Kembang Arum ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami, inilah hidup kami. Pakailah menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkatilah engkau dalam kehidupanmu, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam segala hal pergumulanmu. Diberkatilah engkau baik tubuh, jiwa dan ragamu. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap perjuanganmu. Diberkatilah engkau dalam setiap langkah hidupmu. Diberkatilah engkau ketika engkau memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Diberkatilah engkau dan seisi rumahmu. Diberkatilah engkau beserta anak cucumu turun-temurun. Diberkatilah engkau di dalam segala hal pergumulanmu dan dalam setiap doa-doamu yang senantiasa engkau naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau di dalam segala hal, di dalam segala kehidupanmu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa Surgawi, dalam kasih-Nya bersama dengan Yesus Kristus dan bersekutuannya bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di dalam ibadah minggu berikutnya. Kiranya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, minum vitamin, minum air putih yang banyak, cukup istirahat, cukup makan, dan Tuhan Yesus memberkati apapun yang menjadi perjuangan kita semua. Tetap saling doa mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan akan menjawab doa kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.